25 Maret 1975. Darah mengalir di lantai Istana Riyadh. 3 peluru dilepaskan dari jarak dekat. 2 menembus kepala. Peluru itu bukan datang dari musuh luar, tapi dari keponakannya sendiri. Raja Faisal bin Abdul Aziz, penguasa Arab Saudi, simbol dunia Islam dan sosok yang menantang hegemoni minyak barat, roboh dalam hitungan detik. Dunia terkejut, tapi cepat kembali diam. Pemerintah Saudi mengatakan ini urusan keluarga. Pelaku disebut dendam pribadi, dinyatakan waras, dihukum mati. Selesai. Tapi benarkah sesederhana itu? Faisal bukan raja biasa. Ia membela Palestina tanpa kompromi. Ia memboikot negara-negara pendukung Israel. Ia menghentikan ekspor minyak dan mengguncang perekonomian global. Keputusannya membuat Amerika resesi, membuat Israel terisolasi, membuat negara-negara Muslim bersatu untuk pertama kalinya. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang menembak, tapi siapa yang membuka jalan bagi pembunuhan itu terjadi. Siapa yang mengambil untung dari matinya Raja Faisal. Sebab jika ini bukan sekedar tragedi, maka kita sedang berhadapan dengan salah satu konspirasi politik terbesar di Timur Tengah modern. Bayangkan sebuah pagi di Riyadh, 25 Maret 1975. Di dalam istana kerajaan, Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud tengah menyambut delegasi resmi dari Kuwait. Suasana penuh hikmat, tradisi Arab yang kental terasa di setiap gerak. Di antara para tamu, seorang pangeran muda melangkah maju, Faisal bin Musaid. Keponakan sang raja mendekat dengan sikap hormat seolah hendak mencium tangan pamannya, gestur bakti yang biasa dalam budaya Arab. Namun dalam sekejap, 3 letusan senjata mengguncang ruangan. Peluru pertama menembus dagu Raja Faisal, yang kedua melalui telinganya. Sang raja roboh, darah mengalir, istana gempar. Faisal bin Musaid, pangeran berusia 30 tahun, segera ditangkap di tempat, di hadapan para tamu delegasi. Raja Faisal dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Arab Saudi kehilangan salah satu pemimpin terbesarnya. Pemerintah bergerak cepat. Dalam hitungan jam, narasi resmi dirilis. Faisal bin Musaid bertindak sendiri, didorong dendam atas kematian kakaknya, Khalid bin Musaid, yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan saat memprotes stasiun televisi pada 1965. Tim medis menyatakan ia waras. Pengadilan syariah mengadilinya dalam sidang tertutup dan mengeksekusinya sebagai hukuman yang setimpal. Namun, di balik cerita resmi, muncul pertanyaan, bagaimana seorang pangeran bisa membawa pistol ke hadapan raja tanpa diperiksa? Mengapa penjaga istana tampak lamban bereaksi? Dan mengapa proses hukum berlangsung tertutup dan cepat? Faisal bin Musaid bukan pangeran biasa. Dia adalah keponakan dari Raja Faisal yang memiliki hak istimewa untuk mengembangkan pendidikan ke luar negeri. Dia cerdas, mudah bergaul, tapi sayangnya, karena hal itu, dia, Faisal bin Musaid, memiliki pemikirannya sendiri yang berbeda dari sang paman. 2 peluru itu menewaskan seorang raja, tapi juga memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa sebenarnya Raja Faisal? Dan mengapa kematiannya terasa seperti eksekusi, bukan sekedar tragedi? Untuk memahami mengapa Raja Faisal dibunuh, kita harus kembali ke awal. Saat seorang pangeran bangkit dan mengubah wajah Arab Saudi selamanya. Raja Faisal bin Abdul Aziz lahir pada tahun 1906 sebagai anak ketiga dari Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi. Tumbuh di tengah gurun yang keras, Faisal bukan hanya menyaksikan ayahnya menyatukan suku-suku Arab untuk membentuk sebuah kerajaan, tetapi juga dilatih sejak dini untuk menjadi bagian dari misi besar itu. Dunianya adalah dunia konflik, di mana perang dunia, ambisi kolonial barat, dan pergolakan di Timur Tengah sedang bergejolak tiada henti. Saat remaja, Faisal sudah dipercaya sebagai utusan diplomatik. Ia melangkah ke Inggris, Prancis, dan bahkan berbicara di Liga Bangsa-Bangsa, mewakili kerajaan yang masih muda. Bayangkan seorang pemuda berusia belasan tahun dengan jubah tradisional berhadapan dengan diplomat berpengalaman di panggung dunia.
Pada usia 26 tahun, ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Arab Saudi. Sebuah peran yang ia jalani selama puluhan tahun, membuktikan bahwa ia bukan sekedar putra raja, tetapi negarawan ulung. Pada tahun 1964, Faisal naik tahta di tengah gejolak. Saudara seayahnya Raja Saud yang berkuasa sebelumnya dianggap boros dan tidak mampu mengendalikan kerajaan yang sedang berkembang pesat. Keuangan negara kacau, birokrasi lemah, dan ketegangan internal mengancam stabilitas. Faisal, yang dikenal cerdas dan penuh perhitungan, didukung oleh keluarga kerajaan dan ulama untuk mengambil alih. Dalam sebuah langkah yang menunjukkan kecerdasan politiknya, Faisal tidak menggulingkan Saud dengan kekerasan, tetapi melalui konsensus Dewan Keluarga Kerajaan yang memaksa Saud turun tahta. Ini adalah cerminan Faisal. Tegas, pemikiran strategis, selalu menghindari konflik yang tidak perlu. Begitu menjadi raja, Faisal bergerak cepat. Ia merombak birokrasi, memperbaiki keuangan negara, dan memperkuat kendali atas militer. Namun yang benar-benar membuat namanya dikenang adalah reformasi sosialnya yang mengguncang dunia Islam. Tak berhenti pada retorika, Raja Faisal menjalankan reformasi dengan visi menyeluruh. Ia ingin mengubah Arab Saudi bukan hanya di permukaan, tapi dari akar, dari cara negeri itu dikelola, dididik, diajak berpikir, hingga cara berinteraksi dengan dunia. Di bidang pemerintahan, ia mereduksi kekuatan faksi-faksi tradisional seperti suku dan bangsawan lokal, menggantinya dengan lembaga negara yang lebih terstruktur dan modern. Kementerian Dewan Syuro, Lembaga Keuangan Nasional, semuanya dibentuk untuk melepaskan Arab Saudi dari cara lama yang feodal. Pendidikan menjadi jantung reformasi berikutnya. Raja Faisal membangun sekolah-sekolah formal termasuk untuk perempuan. Langkah yang dianggap mengguncang dunia oleh sebagian ulama garis keras. Ia juga mengirim ribuan pelajar ke luar negeri, percaya bahwa masa depan Islam tidak bisa dibangun tanpa ilmu pengetahuan global. Di tengah kritik, Faisal tetap memperkenalkan televisi dan radio nasional. Siaran pertama TV Saudi pada 1965 sempat disambut dengan protes berdarah. Namun Faisal tak gentar. Baginya, informasi dan media adalah alat pendidikan umat. Di sektor kesehatan, ia membangun rumah sakit modern dan memperluas akses layanan medis hingga ke wilayah pedalaman. Ia juga membangun penataan ulang anggaran negara, menyusun sistem ekonomi yang lebih efisien, dan menekan ketergantungan pada kekuatan asing. Namun, yang paling ambisius adalah diplomasi pan-islamismenya. Ia tidak hanya menjadi raja, tapi menjelma sebagai simbol persatuan dunia muslim. Setelah insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 1969, beliau menggagas lahirnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, menyerukan solidaritas, boikot terhadap Israel, dan menyatukan negara-negara Islam dalam satu poros baru yang mengguncang dominasi global. Namun, OKI bukan sekedar pertemuan diplomatik biasa. Bagi Raja Faisal, OKI adalah proklamasi tidak langsung bahwa dunia Islam tak bisa lagi selamanya dikotak-kotakan oleh peta warisan kolonial atau dibungkam oleh dominasi narasi Barat. Ia ingin membentuk sebuah poros kekuatan baru, di mana negara-negara Muslim berdiri sejajar, berbicara satu suara, dan membangun sistem kerja sama sendiri yang tidak tunduk pada sistem kapitalisme liberal yang didikte oleh Washington, London, atau Paris. Raja Faisal tahu, selama Islam hanya hadir sebagai identitas personal dan bukan kekuatan politik kolektif, maka Barat tidak akan gentar. Tapi saat Islam mulai berbicara dalam bahasa ekonomi bersama, dalam koordinasi militer, dan suara politik terorganisir, disitulah alarm global berbunyi. OKI adalah simbol dari awal kekuatan Islam kolektif yang independen, dan itu menakutkan bagi mereka yang sudah terbiasa melihat dunia Islam terpecah. Dalam buku Orientalism, Edward Said menjelaskan bagaimana Barat sejak lama melihat dunia Islam bukan sebagai mitra setara, tetapi sebagai yang lain yang harus dimaknai, dikendalikan, bahkan dijinakan. Islam dalam narasi kolonial digambarkan eksotis namun terbelakang. Dan jika dunia Islam mulai bersatu dan membentuk institusi modern yang kuat, maka narasi itu mulai runtuh. Itulah yang dicoba dibongkar Raja Faisal. Samuel Huntington bahkan menggarisbawahi ini dalam tulisannya, The Clash of Civilizations. Ia menulis bahwa setelah era Perang Dingin, konflik dunia tidak lagi berpusat pada ideologi, tapi pada peradaban.
dan garis perbatasan paling berdarah akan berada antara peradaban Islam dan Barat. Dalam kerangka ini, kebangkitan politik Islam yang diusung oleh pemimpin seperti Raja Faisal bukan sekedar persoalan kebijakan luar negeri, tetapi dianggap ancaman terhadap tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Dan ini bukan teori kosong. Studi dari Cost of War Project oleh Brown University mencatat bahwa sejak tahun 2001, Amerika Serikat telah melakukan operasi militer dan kontra-terorisme di setidaknya 78 negara mayoritas Muslim dengan korban mencapai 940.000 jiwa. Apakah ini hanya kebetulan? Atau cerminan dari ketakutan kolektif terhadap bangkitnya kekuatan Islam yang tidak tunduk? Bagi Raja Faisal, Islam bukan hanya identitas spiritual, tapi proyek politik dan peradaban. Sebuah alternatif terhadap model dunia yang sudah lama didominasi narasi liberal kapitalis Barat. Dan, seperti banyak revolusioner dalam sejarah, ketika visinya terlalu besar dan pengaruhnya terlalu luas, ia pun tak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Ia menjadikan isu pembebasan Palestina sebagai jantung diplomasinya, memperkuat hubungan dengan Mesir, Pakistan, dan komunitas Muslim non-Arab. Langkah ini menempatkan Saudi sebagai pusat dunia Islam, tetapi juga membuat Raja Faisal vokal melawan penjajahan Barat, terutama pengaruh Israel dan sekutunya. Puncak keberanian adalah embargo minyak 1973, respon terhadap dukungan Barat untuk Israel dalam Perang Yom Kippur. Keputusan ini mengguncang ekonomi global, menjadikan Faisal sebagai sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Bagi dunia Barat, Raja Faisal seperti pemimpin klasik Arab, berjubah tradisional dan taat pada Islam. Namun bagi dunia Islam, ia adalah revolusioner, seorang pemimpin yang berani menantang status quo demi umat. Tapi di dalam negeri dan di mata sekutu seperti Amerika, Raja Faisal sering dianggap terlalu independen. Ia bukan pemimpin yang mudah dikendalikan. Seperti yang pernah ditulis jurnalis Timur Tengah David Hearst, Faisal bukan boneka, itu masalahnya. Vokalnya dalam isu Palestina, kebijakan minyak yang tegas, dan reformasi yang menggoyang tradisi membuatnya dicintai oleh banyak orang, tetapi juga menjadikannya target bagi yang merasa terancam. Di balik jubah tradisinya, Faisal adalah reformis yang tak bisa dibendung seorang raja yang mengubah sejarah, tetapi membayar harga tertinggi untuk visinya. Namun, kematiannya juga meninggalkan pertanyaan, sebenarnya seberbahaya apa Raja Faisal bagi Barat? Sebelum Raja Faisal menjadi musuh bagi bangsa Barat, ia sudah terlebih dahulu menjadi musuh bagi beberapa kalangan di dalam negeri. Bukan melalui operasi, tapi modernisasi Arab Saudi. Reformasi dalam negerinya, seperti sekolah untuk perempuan dan televisi nasional, sudah membuat penganut Islam tradisional marah. Salah satu protes sempat pecah terjadi pada 1965. Penganut Islam tradisional menentang dibentuknya jaringan televisi baru di Arab Saudi, mengatakan bahwa teknologi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sayangnya, demo itu berakhir ricuh dan menyebabkan kematian Pangeran Khalid bin Musaid, sebuah tragedi yang menanamkan dendam di hati adiknya, Faisal bin Musaid. Di luar negeri, Raja Faisal mendapat musuh pertamanya dari Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Ketika Mesir dan Suriah menyerbu Israel untuk merebut wilayah yang hilang dalam Perang 6 hari, dunia Arab berdiri di ambang kebangkitan. Selama bertahun-tahun mereka dihina, dikecilkan, dikalahkan. Tapi bagi Faisal, inilah saatnya. Momentum emas untuk menyatukan dunia Islam, membalikkan keadaan, dan menunjukkan bahwa zaman ketundukan telah berakhir. Di istana megahnya, Faisal tak mengangkat pedang. Ia tak mengirim tank. Senjatanya lebih menakutkan dari semua itu. Minyak, urat nadi ekonomi dunia modern. Dengan satu perintah, Raja Faisal memutus aliran minyak ke Amerika dan sekutunya, membalas dukungan terang-terangan mereka terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur. Pada 17 Oktober 1973, negara-negara OPEC sepakat mengurangi produksi minyak sebesar 5% setiap bulan. Tapi 2 hari setelah itu, bukannya mundur, Amerika justru mengguyur Israel dengan bantuan militer sebesar 2,2 miliar dolar, senjata, amunisi, logistik. Raja Faisal murka. Sebagai respon, embargo total diluncurkan. Pasokan minyak ke Amerika, Belanda, dan sekutu Israel dihentikan sepenuhnya. Harga minyak naik 4 kali lipat dalam 6 bulan,
dari Rp353.000 ke Rp1,4 juta per barel. Antrian mengular di SPBU Amerika. Pabrik-pabrik Eropa lumpuh. Dunia Barat gemetar di tengah krisis energi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Seperti yang dideskripsikan dalam buku The Kingdom oleh Robert Lacy, embargo ini adalah perang jihad, perang suci untuk melawan kezaliman yang melanda umat muslim Palestina. Tapi ini bukan hanya soal minyak. Raja Faisal bukan sekedar raja yang berpidato. Ia adalah pendukung nyata perjuangan rakyat Palestina. Ia mengalirkan dana besar kepada Yasser Arafat serta organisasi pembebasan Palestina, membantu mereka melawan pendudukan Israel. Di panggung dunia, Faisal menolak persalaman dengan siapapun yang mendukung Israel. Ia menyerukan boikot terhadap perusahaan yang berbisnis dengan Tel Aviv dan menutup pintu bagi diplomat dari negara-negara pro-Israel. Di Israel, Faisal adalah ancaman eksistensial, sponsor perlawanan yang tak kenal lelah. Bahkan di Teluk, beberapa raja dan pangeran tetangga memandangnya dengan cemas. Mereka lebih suka bermain aman dengan Barat, menjaga aliran dolar minyak tanpa konflik. Raja Faisal, ia terlalu vokal, terlalu independen. Di luar Saudi, media Barat melancarkan kampanye untuk mencoreng Faisal, menggambarkannya sebagai raja radikal yang membahayakan dunia. Di tengah tekanan ini, hubungan Saudi Amerika Serikat membeku, kunjungan militer ditunda, negosiasi tersendat. Satu hal pasti, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud mengguncang dunia. Embargo minyaknya memaksa Barat mencari energi baru, mempercepat eksplorasi di Laut Utara dan Alaska. Dukungannya untuk Palestina mengukuhkan Arab Saudi sebagai suara dunia Islam. Namun keberaniannya juga menarik musuh. Dari Washington hingga Tel Aviv, dari koridor istana hingga bayang-bayang yang tak pernah terungkap. Saat ia roboh di lantai istana, ada pertanyaan yang menggantung. Siapa yang benar-benar menarik pelatuk? Faisal bin Musaid bukan pangeran biasa. Ia menghabiskan 5 tahun di Amerika Serikat, belajar di San Francisco dan Colorado, menyerap budaya Barat jauh lebih banyak dari pasir yang ada di Gurun Saudi. Di sana, ia bukan hanya mahasiswa. FBI pernah mengawasinya, mencatat keterlibatan Faisal dengan pengedaran narkoba dan pergaulan dengan aktivis yang kritis terhadap monarki Saudi. Cerdas, impulsif, dan penuh kontradiksi. Ia adalah sosok yang mudah dimanipulasi, seorang pion ideal bagi pihak yang ingin menyingkirkan raja. Hanya setahun sebelum pembunuhan, ia kembali ke Saudi, membawa masa lalu yang penuh tanda tanya. Kebetulan, atau bagian dari rencana yang lebih besar? Raja Faisal bukanlah teman bagi semua orang. Di Washington, ketegangan terjadi dalam CIA dari sentimen embargo minyak 1973 yang melumpuhkan ekonomi Amerika. Di Tel Aviv, Mossad, Badan Intelijen Israel, memandangnya sebagai ancaman eksistensial, raja yang mendanai perjuangan Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel. Lalu, ada musuh yang lebih dekat, keluarga kerajaan sendiri, Faisal. Dengan reformasi-reformasinya mengguncang fondasi kolot Saudi. Elit-elit pro-Barat yang lebih suka menjaga hubungan erat dengan Amerika melihatnya sebagai pengganggu. Embargo minyaknya memicu ketakutan akan balasan Barat. Ketika Raja Faisal tewas, saudaranya Khalid bin Abdul Aziz naik tahta. Khalid dikenal lunak, lebih mudah diajak kompromi oleh Washington. Tak lama setelah itu, kontrak senjata dengan AS melonjak drastis dan kerjasama minyak mengalir lancar. Kejadian ini memunculkan pertanyaan, apakah ada pangeran atau faksi yang ingin Raja Faisal disingkirkan demi kekuasaan yang lebih terkendali? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Hari pembunuhan itu sendiri penuh kejanggalan. Keamanan istana yang seharusnya ketat tampak rapuh. Bagaimana seorang pangeran bisa membawa pistol ke hadapan raja tanpa diperiksa? Mengapa penjaga tidak bereaksi saat tembakan pertama meletus? Dan mengapa penyelidikan berlangsung begitu cepat, tertutup, tanpa transparansi? Faisal bin Musaid diadili dalam sidang rahasia dan dipancung 3 bulan kemudian pada Juni 1975. Banyak yang mempercayai bahwa kematian Raja Faisal bukan hanya tragedi, melainkan sebuah konspirasi. Faisal bin Musaid mungkin menarik pelatuk, tetapi apakah ia hanya pion? Jika ya, siapa yang memainkan catur? Apakah CIA dengan jaringannya yang luas? Mossad yang terlatih menyingkirkan ancaman?
atau faksi dalam istana yang melihat Raja Faisal sebagai penghalang. Sebuah teori liar dari Iran bahkan menyeret nama Christine Surma, pacar barat Pangeran Faisal yang diklaim sebagai orang Yahudi dan aset Mossad. Konon, ia memanipulasi pangeran yang labil itu untuk menarik pelatuk. Pejabat Saudi cukup serius untuk menghubungi Surma dan meminta penjelasan. Namun panggilan itu berakhir dengan bantahan dari Surma yang juga mengaku kebingungan atas rumor yang beredar serta perilaku pacarnya. Di Beirut, surat kabar menawarkan cerita lain. An-Nahar melaporkan bahwa pembunuhan itu mungkin balas dendam atas penggulingan Raja Saud, pendahulu Raja Faisal. Pangeran Faisal bin Musaid yang akan menikahi Putri Saud, Putri Sita, pada minggu yang sama saat pembunuhan itu terjadi, konon marah atas pencopotan calon mertuanya. An-Nahar juga menyebut keluhan Pangeran Faisal atas tunjangan bulanannya sebesar $3.500 atau setara 13.000 real dan 342 juta rupiah di tahun 2025 yang ia anggap tak cukup, mungkin memicu amukannya. Sementara itu, Al-Bayrak mengutip sumber Saudi yang menyebut bahwa tragedi ini mungkin limpahan amarah dari Pangeran Faisal yang dilarang bepergian oleh Raja karena kecanduan alkohol dan obat-obatan. Hingga hari ini, tidak ada dokumen yang menjawab. Tidak ada pengakuan, yang tersisa hanyalah pertanyaan. Siapa yang benar-benar membunuh Raja Faisal? Dan mengapa setelah setengah abad, kebenaran masih bersemayam di balik tabir? Raja Faisal pernah mengguncang dunia. Dengan satu embargo, ia membuat negara adidaya bertekuk lutut. Dengan satu gagasan, ia menyatukan dunia Islam melawan dominasi lama. Tapi seiring waktu, jejaknya mulai memudar. Khalid bin Abdul Aziz adalah raja baru yang memilih kompromi. Reformasi Raja Faisal di bidang sosial melambat. Pengaruh ulama konservatif yang pernah ditantang Faisal kembali menguat. Di panggung dunia, Saudi tidak lagi mengguncang dengan embargo minyak atau seruan untuk Palestina. Sebaliknya, kerjasama dengan Amerika Serikat melejit. Dalam 5 tahun setelah kematian Raja Faisal, Amerika menjual senjata senilai lebih dari $5 miliar ke Saudi. Lonjakan besar dari era Faisal. Kerajaan yang pernah menantang dunia kini jinak, terkendali, dan nyaman dalam pelukan barat. Lebih dari itu, mimpi besar Raja Faisal untuk dunia Islam memudar. Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang ia dirikan untuk menyatukan umat Muslim kehilangan arah. Tanpa suara kuat Raja Faisal, OKI menjadi panggung birokrasi, bukan kekuatan politik. Pemimpin Arab beralih ke urusan domestik, meninggalkan solidaritas global yang pernah Raja Faisal kobarkan. Palestina, yang bagi Raja Faisal adalah jantung perjuangan, merasakan kehilangan paling dalam. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO kehilangan pendukung diplomatik terkuatnya di PBB. Peran Saudi dalam konflik Israel-Palestina berubah dari strategis menjadi simbolis dengan negosiasi di belakang layar yang lebih fleksibel terhadap Israel. Amerika mendapatkan kembali kendali atas pasokan minyak, bebas dari ancaman embargo. Israel kehilangan musuh diplomatik terbesarnya. Keluarga kerajaan Saudi di bawah Khalid kembali ke jalur yang lebih selaras dengan Barat. Bahkan, organisasi Konferensi Islam, warisan Faisal, kehilangan kekuatannya. Dan suara anti-Israel di forum global melemah. Terlalu banyak pihak yang diuntungkan untuk menyebut ini kebetulan belaka. Setelah Raja Faisal, tak ada lagi pemimpin Arab yang berani menyerukan embargo global untuk membela Palestina. Suara itu lenyap digantikan oleh keheningan. Yang lebih menyedihkan, warisan Raja Faisal seolah dihapus dari ingatan. Di Saudi, arsip tentangnya terbatas, dikunci rapat di lemari rahasia. Sekolah-sekolah jarang mengajarkan keberaniannya mengguncang dunia dengan minyak atau membangun OKI. Media resmi lebih suka membungkam kontribusi politik globalnya, seolah ingin generasi muda melupakannya. Tapi benarkah warisan itu hilang? Atau sengaja dibungkam? Di sudut-sudut dunia Muslim, Raja Faisal tetap hidup. Bagi aktivis anti-Zionis, ia adalah ikon kemerdekaan. Di kalangan nostalgia kekuatan Islam, namanya adalah nyala api. Namun, di panggung kekuasaan, ia hanyalah bayang-bayang, seorang raja yang terlalu berbahaya untuk dikenang. Saat peluru menghantam Raja Faisal, dunia tidak hanya kehilangan seorang pemimpin. Ia kehilangan mimpi dunia Islam yang bersatu, Palestina yang diperjuangkan, dan keberanian untuk menantang raksasa. Kisah ini bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang bagaimana sejarah bisa dikendalikan.
Bukan oleh senjata, bukan oleh darah, tetapi oleh mereka yang menulis ulang masa lalu, menghapus nama Raja Faisal dari halaman-halaman yang seharusnya abadi.